Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bernama Hesram Pardede dengan NIM L1A118059 kelas R003 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Profesor Bambang Irawan SP MSI IPU. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata kuliah pengelolaan hutan lestari yang berjudul Indonesian Forestry Certification Cooperation atau yang disebut IFCC, di mana artinya bahwa suatu hutan itu harus memiliki izin sertifikasi. Baik, kita mulai saja pada video pertama ini. Definisi IFCC adalah Indonesia Forestry atau disebut sertifikasi kehutanan yang berbasis Indonesia, di mana suatu organisasi nirlaba yang didirikan pada tanggal 19 September 2011. IFCC bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia melalui peranan sertifikasi yang memenuhi tolak ukur pengelolaan hutan lestari atau standar pengelolaan hutan lestari IFCC, disahkan oleh organisasi PFBC. Tata kelola organisasi IFCC ini di mana terdiri dari rapat umum anggota, badan pengurus, badan pengawas, badan organisasi kepengurusan yang terdiri dari satu orang ketua umum dan satu orang sekretaris umum dan satu bendahara umum. Keanggotaannya di mana lembaga atau orang yang telah memenuhi persyaratan anggota dalam memasuki organisasi IFCC ini. Perkumpulan IFCC pada pendirian anggota IFCC berjumlah 15 anggota. Saya tidak bisa menyebutkan anggota satu-satu karena di sini hanya tertera 15 anggota saja. Kita lanjutkan. Latar belakang IFCC yang dimaksud latar belakangnya ialah hutan sebagai karunia dari amanah dari Tuhan yang mempunyai fungsi sangat luas, baik ekologi, ekonomi maupun sosial. Jadi hutan memberikan manfaat, namun manusia mengambil hasil hutan dengan semena-mena, baik pemerintah maupun manusia itu sendiri. Makanya diberlakukan IFCC, Indonesia Forestry Certification Cooperation, dalam suatu kawasan hutan agar hutan itu lestari. Diadakannya lah suatu izin yang disebut dengan pembuatan sertifikasi. Itu makanya latar belakang IFCC ini bertujuan agar hutan bisa bermanfaat dan diperoleh hasilnya secara produksi lestari, maka dilakukan sertifikasi forestry tersebut. Agar hutan tetap dapat memberikan manfaat bagi manusia, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang, pengelolaan hutan harus dilakukan secara lestari dengan memperhatikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial budaya secara optimal, seimbang, dan berkelanjutan. Jadi pengelolaan hutan lestari sudah diatur dalam Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di mana untuk mendorong pengelolaan hutan lestari diperlukan sebuah sistem sertifikat yang memungkinkan para pihak dan para pemegang usaha suatu perusahaan memiliki izin pengelolaan hutan lestari, yaitu memiliki sertifikasi. Seperti kita sendiri juga, kalau kita memiliki usaha pasti kita harus memiliki izin usaha, sama seperti itu juga. Jadi kita harus memiliki sertifikasi agar hasil usaha kita atau hasil yang kita usahakan bisa terjamin kualitasnya, bahwa kita sudah memasuki kategori mengikuti peraturan pemerintah dalam pembuatan sertifikasi yang legal. Sistem ini perlu dibangun dengan tolak ukur yang objektif, sesuai dengan persyaratan dan kondisi lokal, nasional, dan global. Sistem ini juga perlu dikembangkan dalam semangat kerjasama, semangat kebersamaan tanpa melibatkan kampanye negatif. Jadi pentingnya sertifikat ini sangat dibutuhkan
agar hasil hutan atau masyarakat sekitar itu yang membuat izin usaha pada sekitar kawasan hutan tidak semena-mena dalam mengambil hasil hutan yang sudah memiliki izin sertifikat. Jadi dilakukanlah IFCC ini sebagai organisasi internasional dalam berbasis dunia atau negara kita sendiri, Indonesia. Kita lanjutkan, ruang lingkup kegiatan IFCC, di mana yang dimaksud untuk bergabung sebagai anggota penuh PFCC dan sebagai National Governing Body PFCC di Indonesia. Yang pertama, ruang lingkupnya di mana membangun dan memperkuat kerjasama antara masyarakat bisnis dan masyarakat umum dalam mencapai pengelolaan hutan secara lestari. Jadi gunanya sertifikat ini dalam kegiatannya memperkuat atau membangun kerjasama antara masyarakat di sekitar hutan dan para pengusaha yang membuat usaha dalam kawasan hutan agar mencapai hutan itu bisa diolah dengan secara lestari. Perusahaan mendapatkan hasil yang baik, masyarakat yang dipekerjakan di sekitar hutan bisa mengelola atau bisa mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Makanya dilakukan pembuatan sertifikasi agar hasil hutan tadi memiliki izin legal dan tidak melanggar hukum. Yang kedua, ruang lingkup yang kedua pada kegiatan IFCC, di mana membangun hubungan yang saling menghargai dan produktif dengan semua pihak terkait baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi jika kita sudah memiliki sertifikasi di negara kita sendiri, hasil kayu yang kita akan impor ke dunia pun, dunia itu akan yakin karena kita sudah memiliki sertifikasi secara mendunia. Makanya pentingnya sertifikasi IFCC ini guna untuk menjamin kualitas suatu kayu agar bisa dipakai atau dipergunakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, menjalin kerjasama dalam sertifikasi kehutanan dengan lembaga pemerintah antara Kementerian Kehutanan, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, atau Komite Akreditasi Nasional. Yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan auditor serta uji kompetensi. Manfaat IFCC atau yang disebut Indonesia Forestry Certification, Indonesia berbasis kehutanan sertifikasi, di mana manfaat bagi manusia baik generasi sekarang maupun generasi mendatang itu sangat diperlukan, sangat baik ya. Pengolahan hutan harus dilakukan secara lestari, makanya dilakukan memiliki sertifikasi. Dengan demikian hutan dan sumber hutannya itu sendiri memberikan manfaat ekologi dan ekonomi dan sosial budaya secara optimal dan seimbang dan tidak ilegal. Makanya dari itu kita harus memiliki sertifikasi jika kita ingin membuat usaha di sekitar hutan, agar manfaatnya secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya itu sangat seimbang dan optimal. Tujuan dan maksud didirikannya IFCC, di mana maksud didirikannya IFCC adalah menyelenggarakan sertifikasi kehutanan di Indonesia dengan menggunakan skema Program for the Endorsement of Forest Certification yang meliputi antara lain, tapi tidak terbatas pada sertifikasi hutan, hasil hutan termasuk hasil hutan industri dan pengolahannya secara rantai kustodi. Untuk mencapai tujuannya, IFCC melakukan koordinasi dan mengembangkan lebih lanjut melaksanakan skema PEFC, di mana sebagai skema sertifikasi kehutanan dan kredibel di Indonesia
dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat bisnis dan masyarakat umum dalam mencapai pengelolaan hutan lestari. Jadi maksud tujuannya didirikan IFCC ini, satu, masyarakat itu saling menguntungkan antara masyarakat bisnis dan masyarakat umum. Yang kedua, menyelenggarakan sertifikasi kehutanan. Jadi kita tidak hanya berbasis negara kita sendiri, tetapi jika kita membuat sertifikasi IFCC ini, maka sertifikasi akan berbasis atau bernilai dunia. Jadi dunia pun, baik negara-negara yang tropis mempercayai atau bisa membeli hasil kayu kita karena sudah memiliki sertifikat IFCC. Standar pedoman dan penilaian prosedur IFCC, di mana kerangka standar pengelolaan hutan lestari IFCC dikembangkan melalui pengembangan logical framework IFCC yang mengacu pada prinsip continual information dari isu standar PEFC. Proses lesson learned dari keberadaan sistem sertifikasi ada dan mempertimbangkan adi praktis. Saya kurang mengerti yang maksud adi praktis ini ya. Pengelolaan hutan di Indonesia, prinsip IFCC ditetapkan 4 arus, yaitu persyaratan umum, kelestarian produksi, kelestarian ekologi, dan kelestarian sosial. Jadi 4 prinsip IFCC ini, yang pertama persyaratan umum. Ya, kita harus mengikuti persyaratan dalam pembuatan sertifikasi. Kelestarian produksi itu, jika kita sudah memiliki sertifikasi tadi, kita harus juga memperhatikan kelestarian produksinya. Kita mengimpor kemana, bagaimana cara memproduksi hasil kayunya menjadi bahan yang sudah jadi dipakai, dan sisa-sisa produksinya kita buang kemana, itu harus diperhatikan. Jadi organisasi IFCC ini tidak hanya dalam pembuatan sertifikat, dia juga menilai bahwa suatu perusahaan itu dalam mengelola hasil hutan, baik secara hasilnya jadi ataupun kotorannya, di mana dilakukan agar kelestarian produksi itu tetap terjaga. Kelestarian ekologinya, kita harus juga menilai, IFCC itu sangat menilai di mana jika suatu kawasan hutan yang tidak landai atau tidak datar harus diperhatikan, di mana jika terjadi suatu erosi dan banjir bandang itu bisa membahayakan suatu masyarakat yang ada di sekitar hutan. Jadi suatu perusahaan atau yang sering kita dengar layak HTI kadang juga memiliki tanah seluas-luasnya dalam membangun atau membuat suatu perusahaan, jadi harus memperhatikan ekologinya. Makanya jika kita sudah memenuhi standar pedoman penilaian prosedur IFCC ini, berarti perusahaan kita atau usaha kita tadi sudah memenuhi standar penilaian prosedur IFCC. Jadi kelestarian sosialnya pun terjaga, masyarakat sekitar senang ada suatu perusahaan di situ agar mereka tidak menjadi pengangguran dan bisa bekerja di suatu perusahaan tersebut. Jika secara spesifik terdapat indikator penilaian tidak sesuai, maka kriteria di atas mengambil keputusan bahwa sertifikat bisa dinyatakan tidak bagus ya. Jika tidak memenuhi 4 prinsip IFCC tadi, bahwa suatu IFCC tidak bisa mengeluarkan sertifikatnya ke suatu perusahaan karena tidak memenuhi 4 prinsip tersebut. Makanya pedoman pengambilan keputusan sertifikat IFCC ini sangat dilihat dan secara spesifik agar 4 prinsip tadi bisa dilakukan dalam pengelolaan hutan lestari. Perlembagaan sertifikasi IFCC ini, yang pertama saya mau menjelaskan apa itu lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi adalah sebuah badan pihak ketiga yang independen yang melakukan penilaian dan memberikan sertifikasi kepada badan-badan lain berdasarkan skema sertifikasi kehutanan yang dikembangkan IFCC.
Jadi lembaga-lembaga sertifikasi ini, IFCC ini, dia sebagai pihak ketiga, jika sudah memenuhi kriteria pembuatan sertifikasi, dia akan memberikan sertifikasi kepada badan-badan lain berdasarkan skema sertifikasi kehutanan. Jadi tim akreditasi pun datang, tim IFCC juga melihat, tidak membiarkan secara seperti itu, agar perlembagaan sertifikasi IFCC ini selalu melakukan sertifikasi dengan baik, agar audiens atau perusahaan bisa mendapatkan sertifikasi dengan cepat dan baik. Yang pertama, lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengolahan hutan sesuai dengan standar pengolahan hutan di Indonesia, IFCC harus memiliki akreditasi yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota Forum Akreditasi Internasional dengan sesuai dengan ISO nomor 1711 tahun 2004. Jadi standar pengolahan hutan di Indonesia ini selesai IFCC, suatu tim akreditasi pun yang sah harus melihat suatu kawasan hutan apakah sudah memenuhi standar sertifikasi. Nah, itu tadi fungsi perlembagaan dari suatu sertifikasi di sekitar kawasan tersebut. Yang kedua, ruang lingkup akreditasi harus secara jelas mencakup standar pengolahan hutan dalam versi yang berlaku atau dengan mengacu pada perubahan-perubahan yang diadopsi oleh IFCC. Prosedur akreditasi lembaga sertifikasi dengan skema IFCC, di mana lembaga sertifikasi dapat mengajukan akreditasi dengan skema IFCC kepada Badan Akreditasi Internasional dan bergabung dalam IAF atau International Accreditation Forum. Jadi setelah kita mendapatkan IFCC, sertifikat IFCC, kita juga bisa bergabung suatu badan usaha, bisa bergabung ke internasionalnya akreditasi forum, agar lembaga sertifikasi Indonesia yang telah diakreditasikan bisa melihat bagaimana akreditasi forum internasional tersebut. Kan acuan pengembangan standar IFCC bisa kita lihat di slide saya ini. Acuan yang digunakan, yang pertama standar SETI, yang kedua Sustainable Forest Management, yang ketiga prinsip, keempat kerangka sistem pengolahan hutan lestari, selanjutnya sistem sertifikasi pengolahan hutan lestari, yang terakhir itu Policy Development Series. Saya kurang bisa bahasa Inggris ya. Jadi terima kasih dan semoga bermanfaat dalam penyampaian video saya ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.